Zaitun itu kan sekarang pesantren terbesar di Asia Tenggara, iya kan? Coba aja gedung-gedungnya dijual berapa triliun, belum uang di rekening berapa triliun. Masa sih nggak ada orang yang pengen merebut dengan gampang dan murah, lalu tiba-tiba menjadi kiai populer mimpin Zaitun? Kalaulah Panji Gumilang ini memang harus ditahan sesuai undang-undang, tentu saja, kan gitu ya. Kalau enggak, misalnya tidak dikhawatirkan dia kabur, dia mengacau lagi dan sebagainya, menghilangkan barang bukti, kembalikan dia. Nanti setelah proses selesai, proses penyidikan, panggil ke pengadilan. Mari kita beradab. Saya pertama-tama sengaja membuat judul itu kesesatan dalam tanda kutip. Berarti dia pasti bukan kesesatan yang senyatanya. Bukan kesesatan yang selama ini dipahami, diterima oleh banyak orang, termasuk oleh beberapa pengurus MUI yang berbicara di Twitter, di medsos lah pokoknya. Kemudian orang-orang suci. Untuk menjawab pertanyaan Anda barusan, sebetulnya yang saya bela bukan Syekh Panji Gumilang, tapi yang saya bela adalah pertama, ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada kita agar berpikir luas, seluas langit dan bumi. Jelas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Wahai jin dan manusia, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai kalian berdua, dua bangsa. Kalau kalian ingin menguasai alam maya pada ini, ayo kuasai. Dan kalian tidak bisa menguasainya kecuali dengan sultan, dengan ilmu. Itu ajaran Islam. Artinya kebebasan berpikir adalah ditoleransi oleh Islam. Yang kedua, yang saya bela bukan Syekh Panji Gumilang sebagai pribadi, tapi bertata negara, berbangsa, dan bernegara yang baik. Ini perlu saya garis bawahi. Karena apa? Karena memang sumber hukum dalam negara yang kita terima, yang kita sepakati bersama, tidak ada itu fatwa namanya. Yang ada yang pertama-tama kan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian TAP MPR, ya kan? Kemudian undang-undang seterusnya sampai peraturan daerah. Nggak ada itu fatwa. Jadi fatwa itu dibutuhkan bagi yang mau, silakan saja. Tapi tidak mengikat karena kita bukan negara agama. Maka ketika misalnya Gubernur Jawa Barat, kenapa Gubernur Jawa Barat? Karena Zaitun ada di Jawa Barat. Belum mau bertindak kecuali setelah ada kepastian fatwa dari MUI, menurut saya nggak benar ini. Kan mestinya gubernur itu bergerak menurut undang-undang yang ada, urutan-urutan hukum yang ada, bahwa kemudian MUI membantu dengan fatwa, bagus-bagus saja. Itu memperkuat gerakan eksekutif, gerakan pemerintah, mengatasi masalah. Jangan diam dulu menunggu fatwa. Memangnya fatwa ini apa? Kan tidak benar. Dari situlah yang ketiga, karena kata-kata sesat itu sudah merajalela kemana-mana di medsos, di berita sebagainya, gerahlah saya. Saya bilang dalam pemikiran filsafat yang saya pelajari, tidak ada satu anak manusia pun bisa menganggap sesat anak manusia yang lain. Siapa yang ngajarin itu? Saya menganggap Anda sesat. Lah siapa saya? Semalam saya juga berbuat dosa. Kemarin saya berbuat dosa. Nasib saya di gurun mahsyar belum jelas. Iya kan? Nasib Anda juga belum jelas. Semua nasib siapapun deh belum jelas. Lah kok sekarang orang-orang yang belum jelas nasibnya ini merebut hak Tuhan untuk menjadi ahkamul hakimin, satu-satunya hakim di gurun mahsyar di dunia ini. Itu gimana coba logikanya? Emang siapa mereka ini? Dulu mereka juga awalnya remaja, anak kecil, remaja, pemuda, mahasiswa, udah agak gede dikit dipanggil ulama. Tiba-tiba hanya gara-gara dipanggil ulama oleh sebagian masyarakat, kemudian dengan serampangan, dengan bukan kata serampangan, maksud saya adalah saya ralat kata saya sendiri, dengan cara misalnya dengan tata cara yang baik. Cobalah kalau dia panggil dengan jumpa pers, keluarkan fatwa yang tertulis, disebar dengan baik, enak, bukan lewat Twitter, bukan lewat Facebook. Itu cara yang tidak benar bernegara itu namanya.
Itulah sebabnya, itu yang membuat saya kemudian menulis pikiran saya di Facebook. Oke, berarti antara pemerintah dan Ormas MUI ini seperti ada main mata atau gimana ya? Tidak, saya melihat karena Ormas MUI membawa kata ulama, terutama ulama ya, kata ulama, majelis ulama, maka eksekutif, kan eksekutif tidak semuanya ahli dalam Islam, kan gitu ya. Mereka muslim, tapi kan belum tentu menguasai fikih, menguasai ilmu-ilmu keislaman, karena itu pasti respect. Yang kedua, kalau sudah disebut ulama dimanapun, bukan hanya di Indonesia, ulama itu bisa ulama Kristen, ulama Islam, ulama Hindu, sesuai daerah masing-masing, di mana mayoritas penduduknya beragama tertentu, pastilah disegani. Itu secara antropologis bisa dijelaskan itu. Karena itu timbullah ewu pakewu. Wah, gak enak kalau ulama misalnya, kalau majelis ulama belum ngomong, kita nggak enak bergerak. Nggak boleh. Begitu dia menjadi ulil amri, ambil tindakan. Kemudian misalnya dia dikritik, jelaskan, menurut saya menjalankan undang-undang nih. Undang-undang menyatakan begini tata negara kita. Saya tidak bisa berpijak kepada komisi, kepada fatwa ormas tertentu. Ormas itu bisa MUI, bisa PGI, bisa Walubi, bisa ID, gitu kan? Bisa NU, bisa Muhammadiyah, semua sama. Nggak boleh ormas itu menjadi sumber hukum. Konstitusi kita tidak mengenal itu. Karena itu saya sangat berharap, ayo dong para eksekutif di pusat maupun di daerah bergerak sesuai undang-undang. Jangan gara-gara fatwa ormas tertentu apapun namanya, kemudian mereka terlibat di dalam fatwa itu atau di dalam propaganda itu. Karena fatwa kan belum keluar, tapi kan omongan kan keluar, sesat. Akibatnya apa? Begitu banyak orang percaya bahwa Panji Gumilang itu sesat, kan kasihan. Cobalah kita bersikap adil, bahwa ini Panji Gumilang itu polisi ambil baik-baik, secara beradab, ya kan, periksa dia. Kalaulah Panji Gumilang ini memang harus ditahan, tahan sesuai undang-undang tentu saja, kan gitu ya. Kalau enggak, misalnya tidak dikhawatirkan dia kabur, dia mengacau lagi dan sebagainya, menghilangkan barang bukti, kembalikan dia. Nanti setelah proses selesai, proses penyidikan, panggil ke pengadilan. Mari kita beradab, adu argumentasi itu ya di pengadilan, bukan di jalanan, bukan dengan demonstrasi. Nggak bener itu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya jelaskan sedikit. Ada surat An-Nisa ayat 105. Allah berfirman, Inna anzalna kitaba litahkuma bainan nas wala taqul lil khainina khasima. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad kitab suci ini Al-Qur'an agar engkau mengambil hukum untuk seluruh manusia, dan janganlah engkau menjadi pendukung orang-orang yang punya preferensi, orang-orang yang punya pat gulipat dan sebagainya. Kira-kira terjemahannya kayak begitu. Kenapa ayat ini turun? Karena dulu ada seorang Arab bernama Tu'mah. Tu'mah mencuri di pasar. Yang dicuri adalah baju perang. Karena baju perang agak berat, dipergoki dia, teriakin maling. Baju perang ini kemudian dibuang ke sembarang tempat. Kebetulan ke halaman rumah seorang Yahudi. Rasulullah sedang tidur siang waktu itu. Kemudian Rasulullah terbangun dan bertanya, ada apa? Ya Rasulullah, ada yang pencuri. Siapa? Yahudi. Apa yang terjadi? Dalam kasus itu Rasulullah senang, gembira, karena yang pelakunya yang dituduh adalah Yahudi, dia minoritas. Kalau diputuskan perkaranya nggak banyak protes ini. Tapi begitu Rasulullah mau mengambil keputusan, mau menjatuhkan vonis, ya, kemudian ada yang tidak ikhlas dengan keputusan Rasulullah. Cuma satu yang tidak ikhlas. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Jibril kemudian mengoreksi tindakan Rasulullah, lalu mengatakan pencurinya bukan Yahudi, tapi Tu'mah. Tu'mah ini kebetulan orang Arab, kebetulan beragama Islam. Ya harus ditindak karena dia bersalah. Di ayat berikutnya 106,
Allah memerintahkan Rasulullah agar beristighfar. Beliau kan manusia biasa yang bisa salah juga. Hebat itu ajaran Rasulullah, hebat ajaran Allah. Kita harus kembali ke pengadilan, bukan ke jalanan. Siapa di jalanan itu demonstran? Apakah mereka pemilik kebenaran? Kan belum tentu. Siapa mereka? Apakah yang demonstrasi semuanya ahli fikih? Kan belum tentu. Kita nggak tahu siapa mereka. Kan gitu ya. Tapi coba kalau kita ke pengadilan, jelas majelis hakim, pengacara, saksi sakti, bukti-bukti. Aduh, beradab banget ini kita sebagai bangsa kalau kembali ke pengadilan. Semua masyarakat kita itu literasi hukumnya tinggi. Apalagi literasi hukum tata negara. Kan nggak semua. Anda mungkin belajar sejarah, saya belajar antropologi, dia belajar teknik mesin, teknik elektro. Kan setiap kampus punya, setiap mahasiswa punya jurusan masing-masing. Yang semata-mata mendalami hukum tata negara, segelintir. Hukum juga segelintir. Jadi mereka lebih karena nggak tahu saja, saya melihatnya. Karena mereka nggak tahu bahwa sebetulnya pemerintah itu harus selalu merujuk kepada hukum. Pemerintah saya duga tahu persis. Cuma kan dia ingin melihat aspek, jadi ada hukum, ada sosiologi hukum. Nah, faktor sosiopolitis ini, dan kalau saya bergerak begini nanti masyarakat kemudian tambah marah. Sudah mendingan lah, dalam tanda kutip saya pilih saja lah. Mereka lalu memilih pro kepada MUI, biarpun mereka tahu salah secara hukum, tapi dikerjakan supaya masyarakat aman. Ini kan kayak mirip kasus Ahok dulu. Ahok dituduh salah, demonstrasi besar-besaran. MUI kemudian mengeluarkan fatwa. Kan tidak benar. Kan mestinya Ahok kalau betul salah ada laporan, tangkap Ahok. Cepat proses, bawa ke pengadilan. Jadi nggak berlarut. Setelah diadili, semua pihak harus terima. Yang menginginkan Ahok dihukum mati, yang menginginkan Ahok dihukum seumur hidup, yang menginginkan Ahok 10 tahun, atau yang inginkan Ahok bebas, semua harus puas dengan keputusan majelis hakim. Itu namanya peradaban. Itulah yang disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Peradaban yang terang benderang. Yaitu negara yang menegakkan sistem hukum. Baru teratur kita. Jangan lewat demonstrasi, jangan lewat fatwa. Fatwa siapapun. Mau fatwa profesor kek, mau dari akademisi perguruan tinggi siapa, nggak usah, nggak ada hubungannya itu. Mereka itu fatwa, pendapat akademisi, pendapat orang-orang pinter hanyalah harus dijadikan sebagai bahan masukan. Buat polisi, buat majelis hakim, buat pengacara silahkan masukan. Tapi dia bukan sumber hukum. Nggak boleh jadi sumber hukum. Siapa mereka? Mereka nggak punya kewenangan. Bahkan profesor bidang hukum pun, ya, tidak boleh dijadikan sumber hukum. Kan profesor, dia sekedar profesor. Ulama, dia kan sekedar ulama. Wartawan, dia kan sekedar wartawan. Tapi kalau majelis hakim, jelas ada ketua, ada wakil-wakil, ada panitera, wah lengkap lah semua. Itulah peradaban yang bisa kita junjung tinggi, yang bisa kita lakukan umat manusia. Tentu kebenaran di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kebenaran nisbi ada ukurannya. Yang paling nisbi apa? Ya pendapat orang per orang. Yang paling tinggi apa? Pendapat banyak orang. Kan gitu kira-kira. Baik, gini, saya berbaik sangka kepada pemerintah, yaitu Menko Polhukam dengan Gubernur Jawa Barat segera berkoordinasi. Itu yang saya bilang. Kepada publik mungkin mengatakan saya sedang nunggu fatwa, tapi sesungguhnya mereka bergerak mencari aspek hukum, ya kan? Dikerjakanlah semua. Selama belum diumumkan apa aspek hukumnya, aspek pidana maksud saya, ya sudah kita tunggu saja. Mungkin nggak? Mungkin. Namanya kan aspek pidana. Nanti dibawa, lalu disidik, lalu dibawa ke pengadilan, dia dibuktikan. Bahwa nanti di pengadilan tidak terbukti, persoalan lain. Tapi kita sudah beradab dulu, gitu loh. Oh terbukti, ya harus dihukum. Kan nanti Panji Gumilang bisa menyewa 1.000 pengacara. Pemerintah bisa menyewa 1.000 pengacara. Keren kan? Pikiran harus dilawan pikiran, debat dilawan debat, argumentasi dilawan argumentasi. Bukan pikiran dilawan dengan teriakan-teriakan jalanan, demonstrasi. Itu tidak beradab namanya. Karena itu kita berdoa, mudah-mudahan segera benar ada aspek pidananya, kemudian saya Panji Gumilang segera dibawa ke pengadilan dan kita saksikan peradaban yang tinggi. Itu kita doa saja. Ini kan tadi saya bilang
tidak semua masyarakat mempunyai tingkat literasi yang tinggi dalam ilmu hukum, ilmu sejarah, kan gitu ya, ilmu ekonomi, termasuk ilmu fikih. Nggak semua. Mereka hanya misalnya tahu fikih dari perspektif Imam Syafi'i. Karena kan mazhab di Indonesia ini kan kebanyakan Syafi'i. Meskipun sebetulnya diam-diam banyak juga mazhab yang lain dipakai, cuma mereka nggak tahu aja kalau itu mazhab lain di luar Syafi'i. Sebutlah Indonesia, Malaysia menganut mazhab Syafi'i. Maka ketika ada seseorang menggunakan mazhab lain yang mereka tidak tahu, mereka anggap itu jalan dan keluar dari Islam. Disitulah lucunya. Tidak benar. Sekarang coba deh kita diskusi baik-baik, ya. Apa sih yang dipersoalkan dengan sholat Jumat, ya, atau sholat Idul Adha? Ada laki-laki dan perempuan sejajar, kan gitu ya. Kemudian berjarak. Oke, itu dulu. Karena ini sensitif, saya mau bicara pelan-pelan. Mudah-mudahan kalau ini ditayangkan misalnya tidak ada yang motong-motong lagi nih netizen. Capek saya. Mari kita jujur juga dengan apa yang kita perbuat, ya. Dengarkan penjelasan saya baik-baik. Kalaulah persoalannya laki-laki dan perempuan sejajar, saya katakan juga waktu saya di TV One, ya, di debat TV One itu, memang apa masalahnya kalau laki-laki dan perempuan sejajar? Di Masjidil Haram, pusatnya Islam, orang laki dan perempuan juga sholat sejajar. Bahkan laki-laki itu di belakang perempuan. Saya sholat di Masjidil Haram, di samping saya ada perempuan. Nanti sholat asar, itu sholat maghrib, tiba-tiba di depan saya perempuan. Ya nggak apa-apa, memang Ka'bahnya di tengah, kita lagi berputar-putar, ya sesolat-solatnya kita kalau pas datang azan. Iya kan? Kalaulah itu nggak boleh, kenapa di Mekah boleh dan terjadi? Atau yang kedua, sekarang kita lihat, ya itu kan Mekah, karena semua orang sholat menghadap ke Ka'bah, ya, masjidnya lain sendiri. Mari kita lihat Madinah. Di Masjid Madinah, laki-laki dan perempuan juga sejajar. Bedanya ada tirai di tengah. Bedanya itu kan imam paling depan, paling kiri itu perempuan semua, paling kanan laki semua. Itu sejajar. Kalau saja ada drone, pakai drone dilihat dari atas, sejajar. Cuma dibatasi oleh tirai saja. Yang ketiga, Islam itu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita sejajar. Itu ajaran Islam. Baik yang mukmin maupun yang mukminah, kalau berbuat amal baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masanya gara-gara mereka berbeda kelamin lalu menjadi beda di hadapan sebuah agama besar bernama Islam. Nggak masuk di akal saya itu. Ya sekarang di mana sesatnya kalau Panji Gumilang, kalaulah itu persoalannya ya, masa hanya gitu gara-gara itu kemudian sesat. Kemudian ada physical distancing selama sholat. Waktu kita COVID juga kita pakai physical distancing sama. Jangan bilang, ya waktu itu kan COVID. Tapi kita kerjakan kan, kita sholat berjarak-jarak. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin Allah tersenyum melihat kita sholat. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala tersenyum melihat jamaah Zaitun sholat dengan cara begitu. Karena apa? Dia disembah. Bukan batu yang disembah, bukan pohon yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Caranya berbeda. Yang sini bilang katanya yang laki, yang perempuan harus di belakang, nggak boleh ada physical distancing. Yang sana bilang boleh dong sejajar. Cuma beda pandangan doang. Yang disembah cuma tetap satu Allah Subhanahu wa taala. Di mana sesatnya? Cobalah kita buka pikiran kita nih kepada perbedaan pendapat, biarin saja. Oh ternyata Panji Gumilang salah, serahkan pada Allah di akhirat. Jangan di sini kita teriak-teriak sesat. Emang siapa ente? Kan gitu kita balik bertanya. Iya kan? Paham? Saya samakan persepsi dulu ya. Jadi kan kita masih ngomongin sesat kan? Apakah Syekh Panji Gumilang bisa dianggap sesat hanya gara-gara misalnya dia benar ingin mendirikan NII, kan gitu ya? Nah, ini dulu. Sekarang saya mau tanya, NII singkatan apa? Negara. Maaf, ya. Mendirikan atau memang sudah ada sih yang beredar? Kalau mendirikan berarti kan baru atau baru bergerak. Padahal NII dari tahun 1949. Ini
NII itu kan pengembangan dari Kartosuwiryo, ya. Kemudian saya Panji Gumilang sendiri yang mengatakan bahwa pada tahun 1962 semua orang yang terlibat ingin mendirikan negara Islam Indonesia, negara Islam waktu itu, sudah kembali ke Ibu Pertiwi. Itu kata Panji Gumilang sendiri. Berarti benar Panji Gumilang dulu dia terlibat dalam pendirian negara Islam. Tapi kan sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lalu sekarang diungkit kembali nih. Diungkit kembali. Wah, dulu dia NII, sekarang masih NII, buktinya begini-begini. Sekarang mari kita bicarakan yang sekarang saja dulu, ya. Yang sekarang, sebutlah, saya berandai-andai, sebutlah Panji Gumilang nih masih ingin mendirikan NII. Dan karena itu dia dianggap sesat. Sekarang kita tanya, kita lihat, apa itu NII? NII adalah negara Islam Indonesia. Masa ada orang ingin menegakkan hukum Islam dianggap sesat? Kan nggak benar. Kalaulah mendirikan sebuah negara Islam adalah sesat, maka seluruh orang di Arab Saudi itu sesat. Seluruh orang di Iran, Republik Islam Iran itu adalah sesat. Karena mereka sudah mendirikan negara Islam, negara agama. Orang-orang di Vatikan itu sesat karena mereka mendirikan negara Katolik, negara agama juga. Nggak sesat. Hanya saja karena kita bersepakat dengan negara Pancasila, maka NII menjadi berbeda dengan kesepakatan kita. Berbeda jangan dianggap sesat. Cuma berbeda doang. Tangkep aja, Panji Gumilang, nggak usah diteriak-teriakin sesat. Tanya, bener nggak mau bikin negara Islam? Mana tentara kamu, mana senjata kamu, mana itu dong. Di pengadilan. Jangan bukan di demonstrasi sesat. Capek kita dengarnya. NII itu nggak sesat, cuma berbeda dengan negara Bhinneka Tunggal Ika, negara Pancasila. Saya ini Pancasilais banget, saya merasa. Saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibahkan Pancasila buat Indonesia. Saya bersyukur Allah Pancasila menghibahkan Undang-Undang Dasar 1945 kepada kita. Bersyukur saya. Saya bersyukur Indonesia bukan negara agama di tengah banyak agama di Indonesia. Saya bersyukur. Tapi saya tidak akan mengatakan sesat kepada orang yang ingin mendirikan negara agama. Enggak sesat dia. Dia cuma berbeda sama saya. Duduk bareng yuk kita ngobrol. Ayo diskusi. Gitu dong. Jangan lewat demonstrasi, jangan lewat sesat-sesat. Capek kita bernegara kalau begitu. Saya soal ingin mendirikan misalnya gereja di Israel dan lain sebagainya. Tadi Anda sebut saya belum mendengar. Tapi saya hanya tahu bahwa saya Panji Gumilang mengajarkan para santrinya bernyanyi ya. Shalom Elohim, kan gitu ya, berbahasa Ibrani. Pertama, bahasa Ibrani bersama bahasa Arab adalah bahasa yang diundurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan kitab sucinya. Taurat diturunkan dengan bahasa Ibrani, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi apa problem kita dengan bahasa Ibrani? Saya Panji Gumilang hanya bernyanyi dengan bahasa Ibrani. Kenapa kalau kita menyanyi bahasa Inggris nggak apa-apa? Kalau kita nyanyi pakai bahasa Arab nggak apa-apa? Kalau kita nyanyi pakai bahasa Sunda tidak apa-apa? Kenapa giliran menyanyi dengan bahasa Ibrani tidak boleh? Oke, tuh itu pertama. Kedua, apakah toleransinya kebablasan hanya gara-gara bernyanyi dengan bahasa Ibrani? Kita harus tahu betapa hebat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau terbujur kaku menjelang dikebumikan karena baru saja wafat, datang seorang Yahudi menemui para istri Rasulullah yang sedang menangis. Dia membawa baju perang, lalu berkata, "Wahai istri-istri Muhammad, ketika Muhammad masih hidup, saya terlibat bisnis. Beliau menggadaikan baju perangnya kepada saya. Sekarang beliau sudah meninggal, gimana nih?" Kata istri Rasulullah, kata Ali, "Ambil tuh baju perang. Karena gadai biasanya lebih mahal. Barang yang digadaikan dengan uang yang diterima. Ambil itu barang gadaian." Apa maknanya? Rasulullah berbisnis dengan Yahudi. Itu artinya rumah Rasul tidak jauh dari rumah Yahudi. Karena berbisnis dekat sekali dengan tetangganya. Lah kalau Rasulullah SAW yang kita muliakan, yang dimulai oleh umat Islam ini, berbisnis hidup baik-baik dengan Yahudi,
Kenapa sekarang kita jadi marah-marah kebakaran jenggot hanya gara-gara melihat saya Panji Gumilang menyanyikan lagu-lagu berbahasa Ibrani? Ini gimana nih maksudnya? Kan begitu. Ingat loh, salah satu istri Rasulullah itu yang namanya Sofia dulunya Yahudi. Jadi biasa saja. Rasulullah hidup bersama Nasrani, Rasulullah hidup bersama Yahudi, bersama Sobiin, hidup membangun sebuah Al-Madinah, Al-Munawwarah bersama-sama. Rasulullah tidak mendirikan negara Islam, karena kalau Rasulullah mendirikan negara Islam, yang Yahudi curiga, yang Nasrani curiga, bubar itu kota baru, negara baru. Betapa hebatnya Rasulullah. Kenapa ini tidak dirujuk? Ya karena kan memang saya paham, tidak semua orang literasi sejarahnya tinggi. Sekarang saya sampaikan ini kebenaran. Kalau tidak percaya, baca buku-buku sejarah. Buku saya juga menceritakan ini, no problem. Jadi marilah kita lihat apa yang dilakukan oleh saya Panji Gumilang ini sebenarnya kecil. Karena dibesar-besarkan dengan TikTok lah, dengan Twitter lah, dengan komentar-komentar itu jadi kayak sesuatu yang besar. Coba kalau dengarkan kalimat saya. Rasulullah berbisnis dengan Yahudi. Subhanallah. Apa problemnya coba? Oke, saya ingin bacakan satu ayat yang saya bacakan ketika saya juga tampil di TV One. Di catatan demokrasi. Nanti silakan buka surat Al-Hajj surat 22 ya. Surat nomor 2 ayatnya ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu fadlullahi ba'dhum ba'dha lahudimat shawami wa biya wa salawat wa masajid yuzkaru fiha smullahi katsira. Kalaulah Allah membiarkan satu golongan menyerbu, membumi hanguskan golongannya lain, maka sudah dihancurkan sinagog-sinagog, biara-biara, gereja-gereja, masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Itu Al-Quran yang berkata seperti itu. Allah berkata dalam Al-Quran, dalam surat Hajj ayat 40. Jadi di dalam sinagog banyak disebut nama Allah, di dalam biara banyak disebut nama Allah, di dalam gereja banyak disebut nama Allah, di dalam masjid banyak disebut nama Allah. Allah sendiri yang mengakui. Kenapa sekarang manusia yang bukan Allah malah marah-marah? Jangan begitu dong. Ayo kita bangun perdamaian, toleransi yang baik dengan semua penganut agama, dengan suku-suku, dengan bangsa-bangsa. Kan itu ini ajaran Al-Quranul Karim. Ya kan? Bagi yang ngompor-ngomporin, ya karena belum tahu atau punya tujuan tertentu. Kita sebagai umat Islam harus bangga dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab toleransi yang sangat besar. Hebat betul. Kalau Al-Quran tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan itu, saya udah keluar dari Islam. Kenapa saya masih sebagai Muslim sampai sekarang? Karena Al-Quran hebat. Itu yang saya ceramahkan, itu yang saya khutbahkan. Jadi kita semua harus bangga dengan Al-Quran, ya kan? Yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu kecil dibanding yang disuarakan oleh Al-Quran. Al-Quran itu lebih hebat lagi, ya. Oke. Ya, terakhir Pak Helmi, berarti artinya ketika gonjang-ganjing viralnya Al Zaitun ini dan menuju 2024, sepertinya ada yang memposisikan dirinya tampil sebagai ya. Kalau ini pertanyaan susah saya jawabnya ini kan, sebagai apa ini? Kalau saya cuma lihat begini, ya sederhana. Saya bukan pakar politik, bukan komentator politik gitu kan. Ya sudahlah, saya menjadi ya kalau mau disebut ustadz lah, ustadz yang baik lah gitu aja kira-kira. Jadi gini, dulu saya sekolah di Gontor. Saya masuk Gontor tahun 77. Ya kan? Tapi setiap tahun, setiap pelajaran baru, selalu saja kiai kami, almarhum Kiai Haji Imam Zarkasi, selalu menyatakan pada kami, tolong, Gontor ini punya umat Islam internasional, punya Allah Subhanahu Wa Taala, guru-gurunya miskin, gak ada yang perkaya diri, jangan rebut pesantren ini nih. Saya awal-awal waktu sebagai siswa baru, santri baru, kaget, apaan sih ini? Setahun, 2 tahun. Akhirnya dijelaskan. Oh ternyata tahun 67 Gontor tuh mau direbut oleh sekelompok orang yang merasa mereka berbeda pandangan dengan Kiai Imam Zarkasi. Kok pesantren Gontor beda sendiri nih, nggak mainstream,
maka mereka demonstrasi mau merebut tampuk pimpinan Gontor. Itu terekam dengan baik di kepala saya. Maka saya melihat dengan kasus yang sama, Zaitun itu kan sekarang pesantren terbesar di Asia Tenggara, iya kan? Coba aja gedung-gedungnya dijual berapa triliun, belum uang di rekening berapa triliun. Masa sih nggak ada orang yang pengen merebut dengan gampang dan murah, lalu tiba-tiba menjadi kiai populer memimpin Zaitun? Sederhana, siapa orangnya? Wallahu alam, saya cuma berteori saja. Habis apa lagi dong kalau nggak itu? Ya nggak? Gambaran ke depan. Saya selalu berbicara, bahkan dalam khutbah-khutbah saya, selalu saya ajarkan betapa indah multikulturalisme di Indonesia. Ingat bahwa Indonesia ini adalah negara dengan penduduk umat Islam terbesar di muka bumi. Sekarang banyak perguruan tinggi di zaman Lukman Hakim Saifuddin menjadi Menteri Agama, tanda tangan MOU. Mereka bersiap menjadikan Indonesia kiblat sekolah besar, laboratorium besar tentang bagaimana multikulturalisme terbina dengan baik di negeri kita. Ya. Nah, kalaulah dunia saja sudah memandang Indonesia begitu indah, ya, dengan toleransi yang tinggi, dengan semangat kasih sayang di antara gotong royong di antara sama anak bangsa, kenapa kita mau merusaknya? Ayo dong, ya, mulai sekarang, yuk kita kembangkan toleransi, kita kembangkan multikulturalisme, kita kembangkan jiwa-jiwa Pancasila, yang dengan itu mudah-mudahan kita hidup damai di negeri yang sangat indah ini.